Seorang kakek berjalan tertatih menyusuri jalan persawahan di pinggir sungai sambil memanggil-manggil nama cucunya yang sejak dari tadi pagi pergi hingga sore belum kembali. Sunarto, Sunarto, di mana kau nak? Sunarto, cucuku, di mana kau nak? Tiba-tiba kakek itu terjatuh karena kakinya terkantuk sebuah batu. Lalu kakek itu bangun lagi dan melihat apa sebenarnya yang telah menyangkut kakinya tersebut. Lalu kakek itu mengambil batu itu. Alangkah terherannya kakek itu setelah melihat batu. Ternyata batu tersebut sangat bening dan berkilauan seperti kaca. Dari arah depan tiba-tiba ada orang lewat pejalan kaki lalu menyapa sang kakek. "Kakek Danu, kakek mau kemana?" Siapa ini? "Aku Bondan, kek." Oh, Bondan. Bondan, "Iya, ada apa, kek?" apakah kamu ketemu dengan cucuku Sunarto? "Kok tidak ketemu, kek?" Sejak dari tadi pagi, cucuku pergi dan sampai sekarang belum kembali. "Memangnya dia pamit pergi kemana, kek?" Waktu dia berpamitan, katanya mau merumput, mencari makan kambing, nak. Tapi sampai sore ini, dia belum kembali. "Baiklah, kek. Nanti kalau aku ketemu, biar aku suruh kembali." Oh iya, nak. Terima kasih. Lalu pemuda itu melanjutkan perjalanan. Marilah kita menuju di mana sebenarnya Sunarto, cucu dari kakek Danu itu berada. Sunarto adalah tergolong anak yang pemberani. Meskipun usianya menginjak dewasa, sekarang masih berumur 16 tahun. Tapi dia mempunyai keberanian yang sangat luar biasa. Waktu itu Sunarto berjalan menyusuri pinggiran sawah untuk merumput. Tiba-tiba di saat dia menoleh ke belakang, suasana di sekitarnya berubah seolah-olah seperti di tengah hutan belantara. Sunarto kebingungan. Di dalam kebingungannya tiba-tiba muncul makhluk hitam tinggi besar dan berbulu serta memiliki mata yang merah menyala. Hahaha, anak muda, kau sangat tampan sekali. Kau harus ikut denganku. Hahaha. "Siapa kamu? Kau pasti yang telah menyesatkan aku." Benar sekali, karena aku sangat tertarik padamu. Pasti dagingmu sangat enak dan empuk. Hahaha. "Kembalikan aku. Kalau tidak, kau akan kubuat menderita seumur hidupmu." Hahaha. Berani sekali kau anak muda. Kau belum tahu siapa aku. "Memangnya kamu sebenarnya siapa?" Aku adalah penguasa hutan ini. Hahaha. Tiba-tiba muncul sinar merah dan memanjang dari mata makhluk itu. Kemudian sinar itu mengikat Sunarto dari tangan sampai kakinya. Sementara di rumah, kakek Danu sedang gelisah memikirkan Sunarto.
Tiba-tiba batu bening yang seperti kaca itu bergetar dan bergetar. Kakek Danu mendekati batu itu dan memperhatikan. Ternyata di dalam batu itu diperlihatkan Sunarto tengah diikat oleh tali yang berwarna merah dan menyala. Lalu kakek Danu merasa kebingungan dan bersedih. Akhirnya kakek Danu berdoa untuk keselamatan cucunya itu. Sementara Sunarto terus meronta-ronta merasakan kesakitan yang luar biasa karena akibat diikat oleh makhluk tinggi besar tersebut. Cepat lepaskan aku. Aku tidak akan melepaskanmu dan kau akan menjadi santapanku. Sekali lagi lepaskan aku. Kalau tidak, kau akan kubuat menderita seumur hidup. Coba saja kalau berani. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Cukup. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Cukup. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idhnihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyuhu samawati wal ard wa la yahuduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim. Ampun Kisana, ampun, lepaskan aku. Baik, aku akan melepaskanmu, dan kau harus berjanji jangan mengganggu aku dan keluargaku lagi. Baik, aku tidak akan mengganggumu dan keluargamu lagi. Dan ingat, kau menjadi taklukanku. Baik Kisana, baik. Akhirnya makhluk mengerikan itu menjadi taklukan Sunarto. Hingga pada suatu ketika makhluk itu diperintah membangun rumah untuk kakeknya. Rumah yang semula sederhana dan terbuat dari bambu kini menjadi rumah mewah di masa itu. Kini kakek Danu dan Sunarto berkumpul kembali dan berbahagia di rumah yang mewah. Pemirsa, cukup sekian dari kami dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalam.